Virus apa maksudnya, Abi? Wah, macam-macam. Ini ada yang Persi, ada yang virus Cina, Xinjiang. Banyak tuh. Ada lebih banyak lagi. Nah, ini kalau teman-teman sadar diri dengan apa namanya? Dengan batu akik ini, jadi ini orang praktek dokter atau ruang dukun, Abi? Nggak ada lah. Kalau dukun itu sesuatu yang gelap, ini Asik, terang. asik luar biasa. Jadi memang Abi luar biasa sekali. Gak kepikiran loh Abi bisa sampai ke mengoleksi yang itu jumlah berapa itu Abi? Ya ini yang ada baru 20% kayaknya. 20%? Ya. 20% dari total berapa Abi? Ya kira-kira aja lah Kak. Dari kecil saya main batu tuh. Luar biasa loh. Dari kecil. Jadi ketika kita bicara apa namanya? Ketika kita bicara batu yang mungkin Abi mau dari toko ini mana tuh? Udah jadi toko Abi kan ya? Saya tuh dulu sebelum booming batu, saya sudah jualan batu. Akik. Atau 2007. 2007 Abi jualan batu. Jualan batu. 2007 tuh udah. Ya karena hobinya di sana. Saya. Hobinya salah satunya tuh di batu. Gitu. Ya keren Abi. Ya, gini lah Abi, kalau istilah nama satu batu kecil gitu. Dulu nggak pernah loh Abi. Dulu saya pernah jadi ketua batu Sumedang. Lagi booming. Itu tahun berapa Abi? Jadi booming-boomingnya itu Abi? 2014 berapa ya? Ya betul. Ya. Sampai harga batu itu wah ekstrim sampai ke mungkin lebih mahal dibanding emas. Iya. Kebetulan Abi Langga kan ada saudara tinggal di Aceh. Di sana juga rame-rame batu ke Sumedang. Gak ini apa namanya yang dari Aceh teh? Giok atau? Banyak Aceh. Ada satu lah Abi, ada satu. Black Jet ada. Mungkin itu lah Abi. Ya. Guys coba ini kasih batu. Hiji lah Abi, lumayan lah agak sesenti lah Abi ya. Itu berat loh Abi. Nggak biasa mungkinnya. Karena nggak biasa. Kalau saya belum gede-gede kalau saya pakai. Kalau saya sih pakai yang kecil nggak kurang suka malahan yang gede. Biasanya kalau orang-orang yang sudah senior batu cirinya pakai batunya gede-gede. Makanya pas salah ngeliat Abi gitu aja. Batu si ringnya itu apa? Nah sih. Yang buat besinya itu Abi ya. Di sini batu cincinnya itu dari ujung jari sampai pangkal jari bahkan lebih itu. Ini kalau kena pukul itu remuk tuh. Ya aman lama saya apa. Terkadang orang waktu saya jadi PNS aja saya kalau udah rumah sakit kalau musim batu saya pakai batu. Dokter lain pakai jas, saya pakai batu. Jadi orang lebih tahu saya. Oh iya dokter yang pakai batu gede. Jadi orang malah ekstrim loh. Jadi yang tadi diperlihatkan itu spesialnya apa itu Abi? Saya itu tadi virus. Apa virus? Virus itu batu. Batu. Oke. Itu jenis virus. Batu jenis virus itu kalau yang paling murah Abi. Kalau kita bicara nominal Abi. Yang virus yang tadi. Virus di angka 300.000 lah. Satu batu. Jadi kalau ini ini baru 20% loh. Ekstrim. Sampai segitunya Be ya. Tapi untuk hobi nggak ada yang percuma Be ya. Setiap batu punya cerita, berarti setiap cincin punya cerita Abi. Ya artinya asal jadi jangan mau bazir. Kita juga bisnis kan gitu. Ya silakan aja. Menurut saya gitu. Keren. Bisnis aja ada bisa menghasilkan kan gitu kan. Ada manfaatnya. Jangan hanya sekedar hobi gitu. Nah, coba diusahakan apa. Laku nggak lakunya sih kan terserah. Kalau saya sih waktu pilkada aja saya gosok batu jadi orang puyeng nih calon wakil bupati waktu ikut pilkada saya udah gosok batu. Sebelum ramai sekarang berarti ya? Iya, jadi nah itu yang lucu sih ini cerita yang lucu ya.
saya selain batu saya seneng burung merpati dulu kan, mau main burung merpati. Nah, ini ceritanya nih, saya punya pegawai saya kan yang kelepet burung. Saya yang terbangin burung nih. Saya terbangin burung, bawa dongdang kan. Oh ya. Nah, itu tuh waktu pilkada itu tuh. Nah, ada anak kecil nih, nerbangin burung juga. Itu di sawah tuh. Yang nyeletuk katanya gini, naon? Kata saya bilang gitu kan. Dia nggak tahu saya dokter. tinggalin. Itu di Spanduk banget aja. Polos loh itu. Iya. Bangetnya juga aja kemarin tuh anu nyalonkan bupati itu. Saya bilang gini, itu teh saya. Itu kurang saya masanya gitu kan. Kurang itu teh. Dia tuh malah ketawa. Aduh, ngarang. Dia ketawa malah jadi saya ketawa banget. Oh, ngarang sih awal. Ya berpikir mungkin saya nerbangin burung balang sama dia kan. Mohon mungkin gitu. Dalam benak dia tuh, wah, walaupun sama disangkat nggak mungkin gitu. Itu. Halus ya budak. Saya tuh ketawa kan gitu. Luar biasa. Ya, itu pernah terjadi. Keren loh, abis ini. Berarti Abi pasti banyak cerita berarti ya. Ya, cerita lucu. Ya saya gaul dengan semua lapisan lah, gitu. Nggak pernah tadi cerita sama anak-anak nerbangin burung kan gitu kan. Ya salah satunya begitulah. Gitu. Ya hiburan karena sambil ngasuh sama anak saya kan yang kecil-kecil biar nggak jenuh. Saya bawa ke lapangan gitu. Nah itu aja. Ya, hikmahnya saya nggak jadi PNS, keluar PNS salah satunya ya saya bisa lebih dekat dengan anak-anak. Lebih dekat anak dan memang saya ciptakan anak saya jadi keluarganya Allah, jadi para penghafal Al-Quran. Ya alhamdulillah. Nah saya selalunya contoh yang kelima, Salma itu pernah lomba hafalan Quran nasional ya di STP itu di Bogor. Itu pesertanya itu seluruh Indonesia. Ekstrim. Ya, tapi khusus STP ya. Itu ada SMP, SMA loh pesertanya. Nah, saya SD paling muda. SD saya itu kelas 3, kelas 4. Kalau sama yang kelas ini kelas 4. Ya, homeschool kan. Nah, di sana ada kejuaraan hafal Quran 3 juz. Kalau nggak salah, sama akhlak. Dilihat akhlaknya. Empatinya, simpatinya gitu. Itu dinilai berapa hari lah gitu oleh tim. Yang di luar dugaan anak saya itu dapat juara 1. Iya, dengan akhlak. Padahal kompetitornya adalah SMP SMA, Bi. Iya. Itu juara 1 nasional. Terus pada saat saya fokus didik anak, ya salah satunya ya penghafal Al-Quran terbanyak dia pada saat dia kelas keluar STP itu kelas 6. Nah saya hafal 9 juz. 9 juz? Yang targetnya itu 6 juz. Yang targetnya 6 juz gitu. Luar biasa, Bi. Nah itu aja kalau kita fokus. Orang juga ya banyak yang bertanya kok bisa mau kan gitu kan, apa rahasianya didik anak kok pada mau kan. Saya yang ini anak yang dari pesantren udah pengen keluar. Kok bisa itu, Abi? Iya, dia banyak yang nanya juga, kebingungan juga kok ini anak yang dari SMA masuk ini ngapalin Quran dan semuanya yang jadi penghafal Quran kok bisa. Iya. Ya mungkin salah satunya saya didik anak saya tuh, termasuk saya nggak mengenal televisi 22 tahun. Saya nggak pernah lihat televisi. Di rumah nggak ada televisi, Abi? TV aja siarannya yang nggak ada. TV ada. Nggak ada. Siarannya nggak ada. Berarti nonton apaan, Abi? Ya nontonnya saya ya
yang saya kasih gitu, saya program yang dilihatnya apa kan gitu kan. Nah, saya kembaliin anak itu seperti seharusnya zaman dulu gitu. Jadi ya dulu zaman saya nih masih sumber ilmu itu, sumber pengetahuan itu tiga orang tuanya, gurunya, ustadznya. Jadi kalau tanpa itu saya butuh gitu. Dan pasti karena saya butuh, pasti saya hormat dong, segen. Kalau ada guru udahlah pasti, ya kan. Kalau anak-anak sekarang itu kan yang 3 macam orang itu kan udah persaingannya banyak, ya kan. Nah saingannya banyak, ya udah gampang buka YouTube, Google kan. Betul. Informasi ini nggak perlu orang tua, nggak perlu guru, nggak perlu ustadznya. Jadi udah nggak perlu gitu. Ya nggak heran karena dia nggak merasa nggak perlu, ya penghormatannya juga kurang. Luar biasa, Abi. Dan itu fakta realita loh, Abi ya. Fakta realita di lapangan seperti itu. Tapi gini loh, Abi. Langga sangat berharap, bercita-cita dan bermimpi juga dan berusaha juga untuk bisa memberikan terbaik buat anak-anak, termasuk juga anak Langga segera. Ketika Islam, Abi ya, hafal 1 juz, 2 juz, itu adalah sebuah prestasi. Langga anggap itu sebuah prestasi yang sangat luar biasa lagi. Tapi ada loh gini, Abi, di zaman sekarang kadang, Abi ya, kadang ada, Abi, oknum orang tua, sebut saja oknum orang tua yang mana anak saya itu juara 1, sebut saja misalnya matematika. Itu bagus, luar biasa, itu prestasi juga. Cuman kadang lebih ngegedekan itu dibanding dengan anaknya berprestasi segi penghafal Al-Quran. Mungkin itu, Abi ya, itu baru anggapan Langga, baru asumsi Langga bahwa ada orang tua yang memang maksudnya juara hiji lomba naon, juara hiji lomba nyanyi, juara hiji lomba naon. Itu positif, itu luar biasa, itu prestasi juga. Cuman ketika ada orang yang juara 1 Al-Quran, itu kadang kayak selamat ya, udah kita tapi segi nilai apresiasi prestis dari lingkungan mungkin, tapi jadi juara 1 ya, oke, terima kasih, selamatnya gitu beta. Yang orang tua kadang anak saya tuh jarang berani bangga gitu. Misalnya ada anak hafalannya bagus, tapi lebih di aku bahwa anak saya atlet ini. Iya. Itu sedih banget. Iya, enggak. Ya jadi gini, enggak. Orang tuh kan memahami, menghormati itu berdasarkan ilmu, pemahaman. Simpel aja lagi nih. Saya ini tukang batu. Itu kalau nggak tahu, berlian merah sebesar telur ayam itu kira-kira berapa harganya, enggak? 1 M? Triliunan, enggak? Wih, berlian merah itu ya sebesar telur bebek itu. Nah, dan itu kalau masih mentah, ya masih mentah, itu muncul orang Sunda mah remek lah. Remek teh naon eta? Remek teh suram, enggak berkilau. Rumek ya. Rumek. Nah, coba berlian itu disimpan tuh di Samsa tuh ada si emak tukang surabi, disimpan di Surabi, di tukang surabi, di semak. Saya jamin itu berlian disimpan dilutak-lutuk tepugu, nggak karuan lah, mungkin nggak goler, di mana dia taruhnya, mungkin di cubluk, di apa tuh, bukan cubluk, tempat dia seperti itu, ya kan, di bawah atau di daun-daun. Saya jamin tanpa perhatian yang cukup atau lebih gitu. Kan gitu, masih perhatian kena surabina ditutupan kan gitu kan. Betul. Karena dia menganggap yang menurut pengetahuan dia itu surabi itu lebih berharga daripada batu itu. Ya. Tapi kalau orang-orang yang berilmu tahu tentang berlian, gegebegan lah, bukan berlian segede gitu, stres. Oh gitu, Abi? Iya lah, bayangin triliunan dia bibu yang mungkin akhirnya nyimpan di rumah takut diambil orang, nyimpan di sini bagi ada yang ngambil. Akhirnya nggak sedikit orang yang punya berlian gitu, akhirnya diasuransiin dengan miliaran rupiah. Gegebegan. Nah, artinya orang menghargai sesuatu itu karena ilmu.
Karena tempat, karena dianya gitu Abi ya. Ya artinya dia tahu ilmunya, pengetahuan dia gitu. Jadi menghargai sesuatu, ya tadi pada saat orang ini tahu bahwa Al-Quran itu keilmuannya cukup untuk menghargai Al-Quran, ya dia pasti akan bangga lah. Kalau dia nggak ngerti tentang sehebat apa itu Al-Quran, ya gimana mau bangga? Dia aja nggak ngerti. Oke, luar biasa Abi. Itu untuk menjawab semua pertanyaan Langga Abi. Jadi memang mohon maaf teman-teman, tadi maksudnya istilah nama mungkin mohon maaf tadi ada kesebut pekerjaan Abi. Jadi istilah nama ketika kita membawa berlian itu ke tempat misalnya ke Langga, maka Langga akan menilai itu murah. Iya. Karena Langga nggak tahu loh Abi. Iya. Ketika mungkin berlian itu Langga bawa ke teman Langga, kepada Indra misalnya, mungkin Indra menilainya itu berapa kayaknya. Tapi ketika memang diberikan kepada orang yang tahu, Ya. itu diri bisa pingsan berdiri loh Abi istilahnya. Kaget loh ada berlian seperti ini. Iya, iya. Malah Langga sepelekan itu Abi. Jadi keilmuan. Keilmuan, Jadi, pemahaman dan bilang nih orang kok nggak menghargai penghafal Al-Quran, ya saya jamin orang itu nggak paham. Yang dipaham itu adalah ya tadi ilmu selain Al-Quran gitu. Tapi kalau orang yang paham, pasti penilaiannya akan berbeda. ya contoh saya pada saat saya memahami Al-Quran itu lebih hebat dari segalanya, ya anak saya ya akan dijadikan itu. Kalau yang nggak paham ya ngapain amat gitu kan, gitu. Nah, tapi pada fitrahnya manusia itu pasti akan kagum gitu, dengan Al-Quran kalau dia pelajari, insya Allah. Nah, itu ya bayangin nggak kagum gimana? Langga baca buku Korea nggak ngerti, ya kan? Berusaha untuk terjemahan. Nggak berusaha, oke lah. Artinya maksudnya begini, bayangin Langga baca buku Korea nggak ngerti, suruh diulang 5 kali mau nggak? Males. Coba Al-Quran, sampai sekarang Langga bacaan sholat aja nggak ngerti tapi ngulang ke Esak enak aja gitu. Al-Fatihah diulang-ulang enak aja. Waqiah orang nggak ngerti, Yasinah tiap Jumat diulang, baca terus, nggak tahu apa yang dibacanya padahal. Apalagi kalau tahu, yang nggak tahu aja nggak pernah lepas tuh, tiap malam Jumat baca Yasin terus. Ada yang baca Al-Kahfi, dengan semangatnya coba baca bahasa Inggris atau apa, cerita aja. Tiap malam Jumat dibaca, udah tahu ceritanya. Malas lah. Kalau itu bukan wahyu Allah tuh nggak mungkin, kalau itu wahyu Allah. Lebih baik kita akhiri. Jadi memang tapi betul Abi, jadi memang refleksi juga. Jadi mungkin Abi tadi menyampaikannya untuk umum ya Abi ya, tapi ketika Abi sampaikan itu Langga pisan gitu Abi, yang mana harus banyak perbaiki, harus di-upgrade ke yang lebih luar biasa lagi. Jadi memang terima kasih Abi luar biasa telah mengingatkan Langga untuk ada istilah mah, ayo gak kita lirik lagi Al-Quran, kita perhatikan lagi Al-Quran, kita baca lagi, kita amalkan lagi. Yang memang yang Langga hanya simpan mungkin Abi istilahnya, mushafnya itu simpan, dipajang, belum pernah disentuh lagi udah sekian lama gitu. Jadi itu memang refleksi dari Abi untuk Langga, segera Langga kita buat lebih cinta lagi dengan Al-Quran. Oke Abi, luar biasa sekali. Jadi teman-teman, Abi ini adalah seorang dokter. Dokter umum Abi ya? Dokter umum. Tapi Abi juga sebagai seorang, nah itu yang luar biasa itu, Langga baru ngeh loh Abi gitu beberapa bulan ke belakang, walaupun memang Langga tahu dari brosur itu bahwa Abi itu juga seorang hitaner. Jadi memang tukang netek gitu. Jadi bagi teman-teman yang punya anak atau saudara atau keluarga, nanti bisa langsung nomor Abi yang mana Abi? Gak apa-apa yang Anet. Ya nggak apa-apa. Nanti nomornya, alamatnya Langga cantumkan di kolom deskripsi. Oke, selain hitan apalagi Abi ya? Sekarang ada program nggak Abi untuk mungkin 2020? Program apa tuh? Misalnya kalau sekarang berapa harga untuk satu kali potong hitan? Yang 1 juta. 1 juta, siap.
Jadi bagi teman-teman, spesial bagi subscriber ada spesial nggak? Kalau anak yatim gratis ya, anak yatim nggak mampu ya. Anak yatim dan nggak mampu. Asalkan bawa dari keterangan RT RW bahwa ini anak yatim nggak mampu gratis. Kalau dari dulu kalau bapaknya sih gratis, hitan bapaknya gratis. Apalagi kalau motong sendiri tuh saya kasih. Geli. Ya serem loh, ini serem loh. Oke, geli lah. Oke, teman-teman, Saya kasih bonus. ini spesial dari Abi bagi anak yatim dan juga anak yang kurang mampu, yang Anak yatim nggak mampu ya. anak yatim yang nggak mampu, Spesifik, bukan kurang mampu. anak yatim yang tidak mampu. Ya. Oke, segera bisa hubungi ke Abi, itu hitan gratis. Gratis. Kayak luar biasa, tepuk Dari tangan dulu buat- begitu. luar biasa. Nah itu kan Langga sendiri baru tahu Abi gitu. Jadi memang kan ini perlu di-share kepada rekan-rekan semua, utamanya kepada di YouTube Langga Kusuma. Jadi teman-teman kalau ada yang ingin hitan lagi, Ya. ingin hitan dan hitan lagi, anaknya, saudaranya atau siapapun bisa nanti ke kliniknya Dr. Irwanto untuk nomor telepon dan alamat nanti Langga cantumkan di kolom deskripsi. Plus untuk yang memang anak yatim tidak mampu, Ya. gratis dari Abi. Luar biasa, tepuk tangan Abi. Oh ya Abi, kemarin teh Langga pernah ngobrol sama Teh Anet. Cuma sekilas itu Abi yang nggak sampai belum pernah, Langga sendiri nggak tahu loh Teh Anet yang Jadi gini loh. Say hello mungkin pernah dan sering kalau ketemu, cuman memang ketika di luar Langga nggak tahu loh Teh Anet yang mana gitu Ya. kan. Cuman memang teman-teman Dr. Irwanto juga spesifiknya ada alternatif atau bukan Abi? Enggak, Atau- saya mungkin kalau ini bisa saya belajar herbal juga. Herbal. Nah itu yang ada luar biasa lebihnya itu ada di herbalnya. Jadi ada beberapa herbal juga Ya. yang memang dokter itu racik sendiri Abi ya? Racik sendiri. Terkadang ya kalau perlu dia pasien-pasien tertentu ya dia saya ajarin untuk Buat sendiri di buat rumah. sendiri di rumah gitu. Gitu. Soalnya kan obat tuh bisa di sekitar kita. Kan nggak semua orang ini mampu kan gitu. Kalau memang di sekitar kita juga Bisa jadi obat? kenapa gitu. Oke, luar biasa sekali. Jadi teman-teman ketika teman-teman ingin kesehatan Abi ya, maksudnya dari memang dokter dokter Irwanto, dokter umum, jadi silahkan bisa hubungi langsung Ini beliau. yang ingin sehat dan ingin bahagia bisa datang ke saya. Nah itu kita spesifikkan yang ingin sehat, yang ingin bertambah sehat, yang ingin bahagia dan ingin bertambah bahagia. Yang mau jadi menantu saya juga bisa datang ke saya. Cuman caranya hafal kurang. Sedikit kita rolling ya. Paling juz amah. Jadi teman-teman spesial yang ingin sehat dan bertambah sehat, yang ingin bertambah bahagia, silahkan ngobrol lebih panjang, konsultasi dan segala semacamnya. Langsung ke Dr. Irwanto di Cipamengpek, Jalan Pagar Betis, Abi ya? Ya, 33. Jalan Pagar Betis nomor 33. Nanti untuk alamat lengkapnya nanti dan nomor telepon nanti Langga cantumkan di bawah. Cuman yang jelas teman-teman kalau dari jembatan Cipamengpek, Pagar Betis, Ya. itu tinggal sebelah kiri arah yang mau ke Cipancar ke Baginda. Jadi ada klinik tulisan namanya Dr. Irwanto di samping jalan. Jadi teman-teman sangat mudah sekali, sangat strategis. Silakan hubungi langsung beliau. Ingin ngobrol, pokoknya mah istilah mah, Pak Dokter, saya ada penyakit yang memang saya nggak tahu loh penyakitnya apa ini. Setelah mungkin 2 tahun 3 tahun, kok nggak sembuh-sembuh? Intinya ingin sehat, ingin bahagia bisa hubungi saya. Siap, udah ditutup itu sama itu. Oh iya Abi, karena mungkin durasi Abi. Oh iya. Closing statement yang ingin Abi sampaikan kepada rekan-rekan. Ya, kondisi ini akhir zaman. Kondisi akhir zaman ini ya kita harus hidup bahagia dan kita harus sehat karena semuanya ini kondisi yang serba sulit gitu. Cuman itu menurut saya yang memberikan ke teman-teman bahagia dan sehat. Insya Allah akhir zaman ini kita selamat dunia akhirat. Amin. Bismillah, luar biasa Abi. Tapi Abi sedikit mohon maaf, ada bisa sedikit klarifikasi tadi kesebut ada nama pekerjaan tadi yang tukang surabi. Ya. Jadi teman-teman maksudnya mohon maaf
Jadi bukan mengecilkannya, artinya gini, pada saat itu ya itu tukang surabi, otomatis dia akan menghargai surabinya. Lebih menghargai surabi. Iya dong. Tuh. Ya kan daripada Sesuatu yang lain. Sesuatu batu berlian sekalipun, karena dia nggak paham batu berlian belum diolah itu tadi gitu kan. Jadi dia mungkin lebih hati-hati pada surabinya gitu kan. Bukan mengecilkan saya sebagai tukang surabi kan gitu. Nah, tetapi pada saat orang yang tahu bahwa itu adalah berlian ya otomatis stres dong melihat orang surabi, pasti dia simpennya belutak-belutuk gak karuan karena dia nggak butuh yang lain dan nggak ngerti gitu, nggak ngerti gitu. Bukan berarti bahwa pemahamannya nggak tahu bahwa artinya mungkin dia ngerti bahwa apalagi yang namanya batu berlian itu belum digosok nggak beda jauh, nggak seherang yang kita lihat ya. Rumek aja, rumek gitu. Oh emang awalnya tuh rumek abi? Rumek. Oh siap. Okay. Ya kalau orang-orang tertentu yang pahami ada kilatan kan gitu kan. Tapi yang nggak ngerti kan ya. Seperti langa acuh kan? Iya kan. Selain pelangka juga kalau nggak ngerti mungkin taruhnya di mana gitu. Kelutuk. Bisa diburuan, di halaman kan gitu kan. Nah gitu. Betul, saya seperti itu. Betul. Jadi memang kalau misalnya abi, ini ada batu virus itu abi ya, misalnya langa contohkan lagi. Kan paling kulangga gue pakai naon abi coba. Ya. Jadi nilai spesifik ya, si emak yang tua tukang surabi, saya bilang begitu kan, kasih batu berlian ya otomatis dia nggak ngerti. Iya, sama kayak langa abi. Iya. Di kumaha gitu nggak ngerti gitu. Nah, gitu. Luar biasa. Abi terima kasih waktunya abi, tempatnya. Jadi teman-teman terima kasih. Abi khususnya buat abi terima kasih atur nuhun difasilitasi untuk tempat, jadwal dan kesempatannya karena memang ini obrolan yang mahal sekali, jarang sekali loh. Lengah kesempatan sama Abi ngobrol di sini di klinik Dr. Irwanto. Abi hatur nuhun. Luar biasa. Siap. Sehat. Hatur nuhun pisan Abi. Teman-teman terima kasih telah menonton di Langga Kusuma. Kita ngobrol yang tadi. Jadi memang tapi tadi mohon maaf ada part 2 jadi kita buat jadi part 2 kan tadi kepijit. Enggak sengaja kepijit. Jadi ini video yang kedua. Jadi kita buat part 2. Jadi teman-teman terima kasih telah menonton. Mohon maaf kalau ada kekurangan kesalahan. Kalau ada apa-apa silahkan hubungi saya atau nanti kalau untuk konsultasi lebih jauh nomor Dr. Irwanto, Dr. Abi, nomor Abi akan Langga cantumkan di kolom deskripsi. Oke, terima kasih Abi, teman-teman terima kasih. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.